Halo, halo. Hari ini kita akan belajar tentang ringkasan data, salah satu bagian dari statistik. Apa yang diharapkan setelah kita belajar ini? Yang diharapkan adalah kita semua setelah belajar nanti bisa menyajikan dan menginterpretasikan data secara deskriptif sesuai dengan jenis variabelnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang jenis variabel, kemudian skala pengukurannya, gitu ya. Nah, kali ini kita belajar gimana caranya menyajikan dan menginterpretasikan data-data yang kita peroleh itu. Menyajikan dan menginterpretasikan data adalah bagian dari statistika deskriptif. Ya, jadi statistika deskriptif itu berfungsi untuk mengorganisasi, meringkas, dan menyajikan data secara informatif gitu, supaya data itu ketika dilihat orang akan lebih mudah dibaca gitu ya, dibandingkan kalau dia berupa data mentah yang berupa angka-angka yang sangat banyak gitu, karena sulit untuk membaca apa sebetulnya yang tergambar dari data-data itu gitu. Jadi di statistik deskriptif itu ada bagaimana cara kita menyajikan serta bagaimana cara kita meringkas data. Menyajikan data sudah kita pelajari sebelumnya, bisa kita sajikan dengan berbagai macam cara gitu ya, bisa pakai tabel, bisa pakai grafik gitu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana meringkas data. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana untuk menyajikan data dalam bentuk grafik atau tabel. Ya, termasuk bagaimana kita memilih kalau variabelnya kualitatif, kuantitatif, kontinu, diskrit, ya kita pilih bagaimana tabel yang tepat, lalu grafik apa yang paling baik untuk menyajikan data-data sesuai sama tipenya itu. Kemudian kalau kita lihat dari hasil penyajian data ini, kita tetap masih ada satu hal yang kurang, ya, yaitu detail datanya. Karena ini dari penyajian data ini pada umumnya kita cuma bisa lihat sebaran frekuensi. Jadi berapa jumlah data yang begini, berapa jumlah data yang begitu gitu ya. Nah, karena itu untuk melihat lagi detail datanya kita perlu suatu ukuran gitu ya, yang merepresentasikan karakteristik dari setiap kelompok. Nah, di statistika ukuran itu ada berbagai macam gitu ya. Ada tiga tepatnya. Ada ukuran pemusatan, kemudian ada ukuran penyebaran, dan ada ukuran posisi. Ya, yang masing-masing akan menyatakan hal yang berbeda. Kita pelajari satu-satu ya. Oke, pertama kita mesti lihat dulu sifat dari data numerik. Ya, sifat dari data numerik itu pertama dia punya kecenderungan ngumpulnya di mana, namanya central tendency. Terus seberapa penyebaran data itu dari pusatnya, ya, itu namanya variasi atau dispersi atau sebarannya. Kemudian bagaimana bentuk eh, distribusi datanya, itu ukuran apa bentuknya, seperti yang bisa dilihat di grafik yang paling bawah itu. Kita pelajari satu-satu ya. Ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu yang terkait sama ini tadi, gambar yang pertama, central tendency. Ya, ukuran pemusatan itu menyatakan pusat data atau tempat sebagian besar data berada. Jadi ada tiga macam ukuran pemusatan. Ada min, median, sama modus. Ya, gampang mengingatnya ya. Min, median, modus. Triple M. Nah, min itu apa? Min itu biasa juga kita sebut dengan rata-rata. Rata-rata itu secara matematik ada banyak macam gitu ya. Nah, yang kita pelajari di sini namanya arithmetic mean. Arithmetic mean itu ukuran yang paling banyak digunakan untuk menunjukkan nilai pusat data. Kayak apa ngitungnya? Pasti semua sudah nggak asing gitu ya. Menghitung min atau rata-rata populasi itu tinggal kita jumlahkan semua nilai populasi kemudian dibagi dengan banyaknya populasi. Simbolnya yang kita pakai untuk min atau rata-rata populasi kita pakai mu, kemudian sigma X itu X-nya adalah nilai populasi, jadi di sigma dijumlahkan semua, kemudian dibagi sama N. N itu adalah banyaknya populasi. Itu penjelasannya. Mu itu min populasi mu ya, itu bacanya. Terus N itu banyaknya populasi. X adalah nilai dari populasi. Ini contohnya, misalnya ada sebuah keluarga punya 4 mobil.
Ya, kemudian jarak tempuh dari masing-masing mobil seperti data berikut. Nah, kalau Anda ditanya rata-ratanya, maka berarti yang harus Anda lakukan adalah nilai jarak tempuhnya itu semua, gitu ya. Jadi ini nanti kalau mau menghitung mu-nya, mu itu 56.000, kemudian ditambah dengan 42.000, ditambah dengan 23.000, ditambah dengan 73.000. Ini lalu dibagi, karena ini ada 4, ada 4 mobilnya, gitu ya, mobilnya ada 4, berarti ini dibagi sama 4. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 56 ditambah 42, 98 ditambah 96. Ini adalah 194.000 dibagi dengan 4. Yang kita dapat berarti 4, 16, 34, 8, 25. Ini. Ya, jadi kita dapat rata-ratanya adalah rata-rata jarak tempuh keempat mobil itu adalah 48.500. Nah, itu kalau populasi. Jadi untuk semua ukuran statistik ini kita bedakan, ada ukurannya populasi, ada ukurannya sampel. Kemarin kan kita sudah belajar apa itu sampel, apa itu populasi. Ya, sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi. Nah, kalau untuk menghitung min-nya, caranya sama. Kebetulan untuk perhitungan min, baik populasi maupun sampel, caranya sama. Jadi tinggal dijumlahkan semua, kemudian dibagi sama banyaknya. Yang beda simbolnya aja. Kalau tadi rata-rata populasi pakai mu, sekarang kalau rata-rata sampel pakai X bar ini. Kemudian ini contohnya, gitu ya. Misalnya ini mau ngitung rata-rata bonus akhir tahun yang diterima oleh jajaran direksi, gitu ya. Nah, terus diadakan survei. Surveinya yang diambil datanya hanya 5 orang direktur ini. Tuh, padahal mungkin di jajaran direksinya ada lebih dari 5 direkturnya. Tuh. Nah, ini berarti kita sekarang sedang menghitung rata-rata dari sampel. Ya, tapi caranya sama. Jadi sama kayak tadi, ini nanti tinggal dijumlahkan saja semua. Kalau mau hitung rata-ratanya, 14 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 16 ditambah 15. Berapa tuh? 30, 30, 60, 77 berarti ya. 77 kemudian dibagi dengan banyak sampel. Jadi kalau gitu ini X barnya adalah 77 per 5. Itu berarti rata-ratanya adalah 15,4. Ya. Lalu ya beberapa sifat dari aritmatik min tadi atau rata-rata gitu ya. Satu, seperti Anda lihat tadi pada saat saya memberikan 2 contoh tadi, baik untuk populasi maupun untuk sampel, semua nilai itu digunakan dalam perhitungan rata-rata. Jadi nggak ada yang dipilih, nggak ada yang dibuang, nggak ada yang diambil beberapa saja gitu ya, semua dipakai. Kemudian untuk sekelompok data, jadi kalau Anda punya satu data set, itu nilai rata-ratanya pasti cuma satu. Jadi nilai rata-rata itu tunggal, nggak mungkin untuk data yang sama dihitung orang yang berbeda lalu memberikan hasil yang berbeda. Nah, itu nggak mungkin. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Min itu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nanti kita lihat kayak gimana itu ya. Kemudian saya nggak bisa ngitung ini, saya nggak bisa ngitung rata-rata itu kalau data saya nggak punya batasan gitu. Jadi misalnya data yang saya punya itu adalah dalam sebuah interval kayak gitu. Range-nya kurang dari atau sama dengan 66. Nah itu kurang dari atau sama dengannya itu sampai berapa gitu. Kan itu kan ada batasannya. Ini kan kalau kalau ditulis pakai lambang interval gitu, ini nilainya berarti kan dari minus tak berhingga sampai 66. Nah, yang sebelah kiri ini tidak terbatas. Yang kayak gitu nggak bisa diukur rata-ratanya. Ya, kemudian jumlah penyimpangan dari masing-masing nilai terhadap rata-rata adalah 0. Jadi, ini tadi. Contoh yang tadi ya. Tadi, nih, oke. Saya punya contoh ini kan. Ini datanya ada 5, 14, 15, 17, 16, sama 15. Saya sudah hitung rata-ratanya adalah 15,4. Nah, kalau saya hitung selisihnya,
antara setiap data dengan rata-rata, itu berarti nanti saya akan dapatkan untuk data pertama, ini 14 dikurangi 15,4 berarti selisihnya kan min 1,4. Data kedua selisihnya berarti min 0,4. Data ketiga itu berarti selisihnya sekarang positif yaitu 1,6. Yang ini selisihnya juga positif yaitu 0,6. Yang ini selisihnya sama dengan yang tadi, min 0,4. Kalau ini saya jumlahkan, sekarang saya akan mendapatkan berapa nih? 2,8 sama ini berarti 3,2 gitu. Jadi saya akan dapat nih min 2,2 ditambah 2,2. Ini hasilnya 6. Di kalimat yang terakhir tadi, yang di sifat yang terakhir tadi maksudnya itu. Jumlah penyimpangan. Penyimpangan itu selisihnya. Seberapa jauh dia dari rata-rata. Jumlah penyimpangan dari masing-masing nilai itu kalau saya jumlahkan semuanya pasti 0 gitu. Nah, ini mau menjelaskan sifat yang ketiga tadi. Sifat ketiga, min dipengaruhi oleh nilai ekstrim gitu ya. Nah, ini contohnya nih untuk menggambarkan sifat yang ketiga tadi gitu ya. Saya punya 5 data misalnya. Kalau diperhatikan yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri itu data saya adalah 1, 3, 5, 7, sama 9. Nah, itu kalau saya jumlahkan kan berarti jadi 4, 9, 16, 25. 25 dibagi 5, maka saya dapat rata-ratanya 5. Itu untuk yang pertama. Ya. Yang pertama ini tadi jumlahnya 25 dibagi sama 5. Makanya rata-ratanya 5. Nah, terus berarti ini, saya punya data yang hampir sama. Di yang sebelah kanan, saya punya data yang hampir sama. 4 datanya nilainya sama, 1, 3, 5, sama 7. Tapi data terakhirnya bukan 9, data terakhirnya 14. Nah, ini sekarang kalau saya hitung rata-ratanya, kan dia jadi 4 ditambah 5, 9, 9 ditambah 7, 16, 16 ditambah 14 itu 30. Nah, 30 dibagi 5 jadinya 6. Nah, jadi ketika ada satu saja nilai ekstrimnya, jadi 14 ini kan sebetulnya cuma satu nilai yang jauh dari kelompoknya. Gitu. Yang lain itu sebetulnya berkumpul di sini datanya, tapi tahu-tahu ada satu yang kayak besar sendiri gitu ya. Nah, gara-gara itu rata-ratanya naik. Rata-ratanya naik jadi 6 dari tadinya 5. Kalau tadinya data yang 14 itu nilainya 9 masih ngumpul deket-deket gitu sama yang lain, maka dia rata-ratanya akan terpengaruh gitu. Jadi itu maksudnya rata-rata itu sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau kalau di statistik disebutnya outlier. Sehingga kadang-kadang dalam beberapa proses sebelum data itu diolah, dia perlu dilakukan pemrosesan awal gitu ya atau pre-processing. Salah satu bagian dari pre-processing itu adalah membersihkan outlier-outliernya itu. Karena kadang-kadang data yang begitu itu tidak menggambarkan kelompok data itu gitu, nggak menggambarkan namanya karakteristik dari kelompok data itu sebetulnya itu untuk rata-rata. Kemudian ukuran yang kedua itu adalah median. Median itu adalah nilai yang berada di posisi tengah setelah datanya diurutkan dulu. Jadi untuk tahu berapa nilai mediannya, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah mengurutkan data. Dari yang nilainya paling kecil sampai yang nilainya paling besar. Sehingga nanti setelah diurutkan, diambil yang tengahnya gitu ya. Diambil tengahnya, kemudian dilihat yang posisinya berada di tengah itu nilainya berapa. Jadi banyaknya nilai sebelum median sama banyaknya nilai setelah median itu pasti sama. Nah, jadinya gini ya, kan tadi median itu posisinya persis di tengah. Maka berarti kalau saya punya data Gasal kayak gini misalnya, 5 gitu ya, jumlah data saya 5, maka saya bisa tentukan tengah-tengahnya adalah data ketiga ini. Tengah-tengahnya adalah data ketiga. Itu kalau data saya Gasal, gampang gitu ya. Ambil tengahnya itu gampang, tinggal ini seperti rumus ini, N+1 dibagi 2. Jadi kalau di data ini berarti N-nya 5. Gitu.
Nah, 5 ditambah 1 bagi 2 kan 3. Jadi maksudnya mediannya adalah data ketiga. Jadi ini itu menyatakan posisi mediannya. Nah, kalau ditanya nilai mediannya berapa, nilai mediannya ini, nilai mediannya adalah 19. Jadi kalau ditanya untuk yang ini, jawabnya mediannya berapa? Mediannya 19. Ini Anda lihat kan, berarti jumlah data di sebelah kirinya median, di sebelah kirinya ada 2, di sebelah kanannya juga ada 2. Itu sama, kiri kanannya median, jumlah datanya sama. Kemudian kalau data kita genap, kayak contoh yang kedua, ini kan N-nya 4. 4 itu kan genap ya. Kalau dia genap, tengahnya mana? Tengahnya itu kan di sini berarti. Itu ya. Nah, nggak ada tuh datanya gitu. Tengahnya di tengah-tengahnya itu di antara 73 sampai 80 itu nggak ada datanya. Jadi kalau kita mau tahu berapa nilainya gitu ya. Pertama posisinya dulu. Posisinya berarti kalau N-nya 4, posisinya tuh ada di tengahnya di antara data kedua sama data ketiga ini kan kalau kita lihat kan kayak gitu. Terus berapa nilainya? Berapa nilainya tuh ntar ngitungnya dua data yang di tengah ini dihitung rata-ratanya gitu. Jadinya kalau ditanya nilainya, nilai mediannya adalah 73 ditambah 80 dibagi sama 2. Itu berarti kan 153 per 2 atau 76,5. Itu untuk median. Kemudian sifatnya ya sama kayak tadi. Sifat median itu ada satu sama seperti min gitu ya, unik atau tunggal. Jadi satu dataset pasti cuma punya satu nilai median. Ya, sifat yang kedua, median itu tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, kayak contoh yang tadi kita hitung rata-ratanya tadi, itu sekarang kalau kita hitung mediannya, maka dia nilainya tetap gitu. Mediannya tetap di 5 karena 5 itu kebetulan adalah posisi data ketiga untuk 5 data ini. Jadi 5 itu adalah nilai tengah-tengahnya gitu. Walaupun ada data kelima itu nilainya beda. Di sini 9 yang pertama, kemudian yang di sebelah kanan data kelimanya nilainya 14. Jadi median itu tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Mau ada satu yang sangat besar atau sangat kecil, nilai tengahnya tetap gitu. Oke, bagaimana menghitungnya? Gitu. Untuk menghitung nilai median itu karena jumlah data itu bisa gasal atau genap, maka ada dua cara menghitung nilai median. Jadi tergantung pada jumlah datanya. Gitu. Kalau datanya gasal, maka mediannya adalah data ke N plus 1 per 2. Sementara kalau datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari data ke N per 2 dengan data ke N per 2 ditambah 1. Tuh, ya. Nah, ini contohnya. Misalnya, saya punya 5 data seperti ini. Ya, tadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita urutkan dulu. Jangan lupa ya, untuk mencari nilai median, datanya harus dalam posisi terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi data ini kalau saya urutkan kan berarti jadi 19, 20, 21, kemudian 22, lalu 25. Datanya ada 5 ini adalah N-nya gitu. Berarti data mediannya, posisi mediannya adalah di data ke XN plus 1 dibagi 2. Berarti ini itu X ke N-nya 5 tambah 1 bagi 2. Jadi dia ada di data ketiga. Nah, data ketiga kita itu ini. Sehingga kalau ditanya berapa nilai mediannya adalah 21. Tuh. Sementara kalau data kita genap, seperti contoh yang kedua, ya kalau data kita genap, caranya sama seperti tadi, diurutkan dulu, jadi ini jadi 73, 75, 76, lalu 80. Ini N-nya 4 sekarang. N-nya 4. Berarti N per 2 itu kan 2. N per 2 ditambah 1 berarti 3. Ya, jadi median kita adalah rata-rata data kedua sama data ketiga. Data kedua dan data ketiga itu ini setelah kita urutkan. Ya.
Nah, itu kalau kita hitung rata-ratanya, jadi nanti nilai mediannya adalah 75 ditambah 76 dibagi 2 atau 75,5. Ya, itu ya. Jadi jangan lupa diurutkan dulu, baru kita bisa tentukan nilai median. Kemudian yang ketiga, ukuran pemusatan yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau modus itu nggak dipengaruhi nilai ekstrim, kemudian dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Kalau yang tadi saya menghitung min dan median seperti yang Anda lihat, karena min itu dihitung di jumlah gitu ya, yang bisa dijumlahkan hanya data kuantitatif gitu. Kemudian apalagi median, median itu harus diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu. Yang bisa diurutkan, yang punya urutan kan hanya data kuantitatif. Kayak gitu. Ya, sifat yang ketiga tidak seperti min dan median tadi, yang kalau min dan median tadi itu setiap dataset, satu dataset pasti pasti punya hanya satu min dan median. Ya, sementara kalau modus ini untuk sekelompok dataset itu dia bisa nggak punya modus sama sekali, bisa punya satu, bisa punya lebih dari satu, karena modus itu hanya bergantung pada frekuensinya, nilai yang paling sering muncul, gitu kan? Jadi yang nilai yang frekuensinya paling besar. Ini udah dicontohkan di bawah itu, seperti Anda lihat di sebelah kiri itu ada data yang sama-sama frekuensinya 3, yaitu 5 sama 9. Jadi data itu modusnya ada 2. Sementara kalau yang sebelah kanan itu kalau dilihat semua data munculnya cuma sekali. Jadi nggak ada data yang munculnya lebih sering daripada data yang lain. Makanya yang kayak gitu dibilang data yang tidak punya modus. Ya, jadi modus itu bisa ada, kalau bisa ada bisa enggak. Kalau ada bisa satu, bisa lebih dari satu. Ya, ini contohnya kalau kita punya data kualitatif. Kalau kita punya data kualitatif, kita juga bisa nentuin modusnya sekarang gitu. Karena kan tinggal ngitung kemunculannya. Jadi ini dari apa nih, burung flamingo cuma satu, harimaunya ada 3, zebranya ada 2, ya. Kemudian burung beo itu ada 5, kemudian ularnya 1, jerapahnya 2 gitu. Nah, burung beo ini yang muncul paling banyak kan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi modusnya adalah burung gitu. Kemudian, nah ini ada soal latihan, bisa dicoba sendiri. Dari 5 data itu, Anda diminta menghitung rata-rata, kemudian menghitung median sama modusnya. Lalu ini sekarang kita masuk ke ukuran selanjutnya, gitu ya. Ukuran statistika selanjutnya yaitu ukuran posisi. Ukuran posisi itu ada 2 macam. Ada kuartil, ada persentil. Seperti namanya gitu ya, kuartil itu akan membagi data jadi 4 bagian yang sama, tapi semuanya harus setelah diurutkan dulu ya. Jadi sama kayak pada saat Anda mencari median tadi, ini sekarang datanya juga harus diurutkan dulu ya. Kalau dia bagi data itu jadi 4 bagian yang sama, kan berarti nanti setiap bagiannya akan terdiri dari 25% jumlah data, gitu kan? Nah, maka kuartilnya itu ada 3 nanti. Ada kuartil 1, kuartil 2, sama kuartil 3. Kuartil 1 itu yang ini antara seperempat data pertama dengan seperempat data kedua. Ini ya, ini kuartil 1. Pakai simbolnya pakai huruf Q. Terus kuartil 2, kuartil 3. Nah, kalau masih ingat penjelasan yang tadi barusan aja gitu ya. Kuartil 2 nih berarti kayaknya sama seperti median gitu kan, karena dia posisinya persis di tengah-tengah data. Jadi kuartil 2 ini adalah median sebetulnya. Jadi sama kayak tadi, sama kayak sebelum pas kita menentukan median tadi, pertama yang harus dicari adalah posisinya dulu gitu ya. Posisinya kuartil-kuartil itu ada pada data keberapa. Ini rumusnya. Untuk menghitung posisinya, dia ada pada data keberapa, itu cara hitungnya seperti itu. Jadi kalau kita mau hitung kuartil 1, gitu ya, itu berarti I-nya 1, gitu ya. Saya contohkan. Kalau saya mau ngitung kuartil 1, berarti I-nya kan 1. Itu berarti 1 kali
tergantung ada berapa datanya, N itu jumlah data, kayak tadi, gitu ya. Terus ini dibagi 4. Nah, misalkan nih, seandainya ini adalah hasilnya itu X, Y. Dan kita nggak tahu tuh, tergantung N-nya kan. Setelah kita hitung, hasilnya posisinya adalah di data ke X, Y. Maka berapa nilai kuartilnya? Nilai kuartilnya itu ini. Ini jadi itu, ini D itu, DX itu adalah data ke X. Ini data ke X. X-nya ngambil dari mana? X-nya ngambil dari ini tadi. Digit pertama, digit integernya posisi tadi. Gitu ya. Jadi data ke X ditambah dengan 0, Y-nya ambil dari sini, itu dari angka desimalnya posisi tadi, dikalikan dengan ini berarti dx plus 1 itu data ke x plus 1 gitu ya. Ini D itu data ke gitu ya. Data ke x plus 1. Yang ini data ke x. Oke, mungkin supaya lebih jelas kita lihat contohnya dulu ya. Nah, ini kalau diketahui data seperti ini. Ini kalau dilihat datanya sudah terurut 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22. Sudah terurut kan? Ada berapa nih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini N-nya 9. Kalau saya mau hitung posisi kuartil satunya, gitu ya. Posisi kuartil satunya adalah kuartil 1 kan, I-nya 1 berarti. Jadi 1 kali N plus 1, N-nya 9, itu dimasukkan ke N, 9-nya, berarti kita dapat 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 itu 2,5. Nah, ini yang tadi itu saya simbolkan sebagai X, Y tadi. Itu kan? Nah, 2,5. Berarti kalau kita lihat posisinya ntar tuh di antara data ke-2 sama data ke-5. Jadi ini itu kan D2, data kedua sama data ketiga. Data kedua. Ini D2, ini D3. Oke, posisinya di situ. Berapa nilainya? Nilainya adalah data kedua ditambah 0,5. 5-nya ini dari mana? 5-nya dari sini ya. Dari nilai desimalnya posisi tadi. 0,5 kali D2 dikurangi D3. Hasilnya adalah 12 ditambah 12 dari mana? 12 D2-nya. Ya, 12 ditambah 0,5 kali 13 dikurangi 12. Jadi ini seperti sudah saya tuliskan di sana. D3-nya 13, D2-nya 12. Tuh, jadi kalau dihitung, itu kuartil satunya adalah 12,5. Ya, dengan cara yang sama, saya bisa hitung posisi Q2-nya. Ya. Posisi Q2-nya adalah ada di data ke-5. Karena sudah pasti di data ke-5, maka saya nggak perlu ngitung nilainya sudah jelas, yaitu 16. Sekarang kalau Q3, gitu ya, Q3 berarti I-nya 3. Kalau I-nya 3, tadi berarti di posisinya ada di data ke-7,5. Di antara data ke-7 sama data ke-5. Yang itu kalau kita hitung, gitu ya, jadi ini kan data ke-7-nya, kemudian 21 itu data ke-8, sorry kok 5. Data ke-7 sama data ke-8. Tuh, nah tuh kalau kita hitung, kita dapat Q3-nya hasilnya itu 19,5. Caranya sama kayak tadi. Kemudian satu lagi tadi namanya persentil, ya sesuai namanya. Kalau kuartil bagi jadi 4, gitu ya, data itu dibagi jadi 4 bagian yang sama banyak jumlahnya. Kalau persentil berarti data itu dibagi jadi 100 bagian sesuai namanya. Nah, maka sama kayak tadi ya, datanya harus diurutkan dulu gitu. Kemudian untuk ngitung posisinya persentil ke K itu adalah, jadi caranya sebetulnya sama kayak tadi. Cuman sekarang bedanya ini pembaginya adalah 100. Kalau tadi pembaginya 4 untuk kuartil, untuk persentil pembaginya 100. Tuh. Nah, nanti kalau udah tahu posisinya, ngitung nilainya juga caranya sama kayak tadi gitu ya. Jadi diambil dari posisinya tadi. Mengambil dari angka posisinya tadi. Dia berarti terletak antara data keberapa sama data keberapa. Kita pakai contoh yang sama seperti tadi. Itu datanya ada 9. Kalau misalnya nih, saya mau ngitung persentil ke 60 gitu ya.
Itu K-nya 60 kan. Posisinya berarti ada di 60 kali 10 dibagi 100. Ada di data ke-6. Itu berapa persentilnya? Persentil ke-60-nya adalah 17. Oke, itu ya. Ini latihannya. Nah, jangan lupa kuncinya adalah urutkan dulu, gitu ya. Jadi ini urutkan dulu. Itu pertama. Urutkan dulu datanya, baru nanti belajar ngitungnya ya. Silakan dicoba. Nanti kalau ada kesulitan bisa disambung. Kemudian yang terakhir ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu ada 4. Ada range, ada EQR, interquartile range, kemudian ada standar deviasi dan varians. Range itu apa? Range itu adalah selisih nilai tertinggi sama nilai terendah. Jadi range itu kayak jangkauan data gitu. Biasanya istilah bahasa Indonesianya adalah jangkauan. Ya, misalnya ini nih, ada data tingkat pemberian dividen dari 25 perusahaan yang tercatat. Jadi ada 25 data, angka seperti itu. Nah, kalau disuruh cari range-nya, Anda cari nilai terkecilnya berapa, nilai terbesarnya berapa. Kalau kita perhatikan, data itu sudah disajikan dalam bentuk yang terurut, gitu ya. Yang paling kecil adalah ini min 8,1, paling besarnya 22,1. Jadi kalau disuruh ngitung range-nya, nanti tinggal 22,1 dikurangi 8,1. Hasilnya adalah 30,2. Itu. Terus ukuran penyebaran yang kedua, interquartile range, itu dikenal juga dengan nama mid spread, gitu ya. Itu ngitungnya dari Q3 dikurangi Q1. Jadi ngitungnya dari kuartil-kuartil tadi. Jadi kalau range itu langsung dari datanya, data paling besar dikurangi data paling kecil. Kalau EQR itu hitungnya dari kuartil paling besar dikurangi sama kuartil paling kecil gitu ya. Karena kuartil itu cuma ada 3, paling besarnya kan kuartil 3, paling kecilnya kuartil 1. Gitu. Nah, sama kayak tadi, karena ini untuk ukuran posisi tadi seperti Anda sudah perhatikan sebelumnya, ukuran posisi itu nggak dipengaruhi sama nilai ekstrim. Maka bedanya ini dengan range, kalau range tadi pasti dipengaruhi sama nilai ekstrim. Nah, begitu ada nilai yang sangat besar, nanti range-nya juga akan melebar gitu ya. Karena jadi kalau ada nilai ekstrim pasti range-nya akan membesar. Nah, kalau ini enggak gitu. Karena kan ini ngitung dulu nih posisinya gitu ya. Jadi Q3 sama Q1 itu kan enggak terpengaruh sama nilai ekstrim. Maka ketika kita hitung selisihnya, mereka juga pasti enggak terpengaruh sama itu. Nah, kita tadi punya data yang sudah kita hitung tuh, Q1 sama Q3-nya. Kalau ditanya IQR-nya gitu ya, Anda tinggal ingat-ingat aja tadi. Tadi berapa ya Q1-nya? Cek jawaban kita sebelumnya. Q1-nya adalah, oke, Q3 ya, Q3-nya 19,5. Oh, Q1-nya tadi 12,5 kalau nggak salah ya. Ya, betul. Q1-nya 12,5, Q3-nya 19,5. Jadi kalau ditanya IQR-nya, itu IQR-nya adalah gimana? Ini berarti kan Q3 dikurangi Q1 gitu ya. Yang itu adalah 19,5 dikurangi 12,5. Jadi IQR-nya 7. Itu kan walaupun nanti ada satu nilai ekstrim, misalnya data yang paling ujung ini nilainya jadi 100 gitu misalnya ya, IQR-nya tetap di situ, tetap 7 itu. Tuh. Oke, selanjutnya ukuran penyebaran selanjutnya adalah varian dan standar deviasi. Ini besti, ini satu sepasang gitu. Jadi selalu kalau orang ngomong varian ya pasti sama standar deviasi karena gini. Jadi varian itu adalah rata-rata aritmatik yang tadi, aritmatik min tadi dari kuadrat penyimpangan terhadap rata-rata. Tadi udah tahu kan, penyimpangan terhadap rata-rata itu selisih setiap data dengan rata-rata. Nah, varian itu adalah rata-rata dari kuadratnya penyimpangan tadi. Jadi penyimpangan tadi dikuadratkan dulu, terus dihitung rata-ratanya, itu namanya varian. Kalau standar deviasi itu akar pangkat 2 dari varian. Jadi apa manfaatnya? Manfaatnya varian dan standar deviasi itu buat nunjukin variasi data di sekitar rata-rata. Jadi seberapa jauh data itu menyebar dari rata-ratanya. Ingat ya, soalnya tadi kalau saya ngitung penyimpangan saja,
terhadap rata-rata, saya jumlahkan, hasilnya pasti 0. Nah, karena itu maka dikuadratkan dulu, supaya yang negatif-negatif tadi jadi positif, gitu ya. Yang negatif-negatif jadi positif, sehingga kalau saya jumlahkan nggak 0. Nah, habis itu baru saya hitung rata-ratanya. Tapi yang menyatakan sebarannya biasanya itu ya justru yang ini, yang standar deviasi. Soalnya kan varian itu tadi dikuadratkan dulu tuh penyimpangan. Nah, setelah dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi sama total jumlahnya, standar deviasi itu hasilnya varian tadi diakar. Jadi untuk menormalisasi, ngembaliin yang kuadratnya tadi itu. Maka dari situ nanti kita tahu kalau standar deviasinya besar, berarti datanya itu nyebar banget dari rata-ratanya gitu. Apa sebaran datanya di sekitar rata-rata itu lebar gitu. Tapi kalau standar deviasinya kecil, itu berarti datanya deket-deket semua sama rata-rata. Ya, ini contohnya ya. Jadi ini tadi, kalau saya punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data berat badan. Kemudian saya hitung rata-ratanya dan saya sudah dapat rata-ratanya ini, gitu ya. Lalu saya hitung deviasi atau penyimpangannya, data dikurangi sama rata-rata tadi. Ini seperti yang tadi sudah kita lakukan, gitu ya, untuk data yang lebih sedikit tadi. Dan kita jumlahkan, kita tahu hasilnya selalu 0. Nah, padahal kalau kita pengen tahu seberapa lebar sebarannya, maka supaya hilang tadi pengaruh posisi negatif, positif negatifnya itu, makanya kita jumlahkan dulu. Makanya kita kuadratkan dulu, ya, gitu. Sehingga dari situ nanti Anda mungkin terjawab pertanyaan Anda, kenapa varian itu simbolnya sigma kuadrat, gitu. Kenapa pakai kuadrat? Karena ya itu tadi, varian itu diperoleh dari kuadrat penyimpangannya. Jadi penyimpangannya dikuadratin dulu, baru dijumlahkan. Kalau populasi pakai sigma, seperti tadi ya, seperti rata-rata tadi. Kalau populasi itu pakai huruf Yunani gitu. Terus kalau variannya sampel itu S kuadrat simbolnya. Ya, contoh ini mungkin akan menunjukkan apa tohnya gitu ya, ada deviasi tadi. Jadi seperti Anda lihat, tiga data set ini rata-ratanya sama-sama 15,5. Tapi data yang A itu variannya atau standar deviasinya, maaf ya. Jadi ini kalau varian itu pakai kuadrat, ini nanti kalau standar deviasinya populasi, simbolnya cuma sigma gini aja. Kalau standar deviasinya sampel, ya simbolnya S. Tuh, karena standar deviasi adalah akar dari varian. Nah, jadi ini tadi ya, balik lagi ke tiga data ini. Tiga data ini rata-ratanya sama, tapi kalau dilihat data yang A, standar deviasinya 3,3. Data yang B, standar deviasinya 0,9. Sementara data yang C, standar deviasinya bahkan lebih besar daripada data yang A, yaitu 4,5. Nah, jadi ini yang menunjukkan data A dan B itu menyebarnya jauh dari rata-ratanya. Sementara kalau data B kan rata-ratanya itu semuanya rata-ratanya ada di sini ya. 15,5 kan ada di sini. Nah, ini datanya tuh jauh-jauh gitu dari 15,5. Sementara kalau yang ini datanya kan semuanya ngumpul di sekitar 15,5. Yang ini malah nggak ada sama sekali yang di dekatnya 15,5. 15,5-nya di sini gitu ya. Nah, sementara posisi datanya semua terletak ekstrim gitu ya, di kiri kanannya 15,5. Makanya kalau dilihat ini standar deviasinya lebih besar daripada ini. Gitu ya. Itu artinya standar deviasi. Rumusnya seperti ini untuk populasi dan untuk sampel ada bedanya sedikit kali ini. Untuk ngitung varians dari populasi sama sampel, bedanya adalah kalau populasi membaginya ini jumlah seluruh populasi. Ini kalau populasi ya. Kalau populasi ini pembaginya adalah jumlah seluruh populasi. Sementara kalau sampel pembaginya adalah jumlah sampel dikurangi 1 untuk menghindari bias. Karena sampel itu kan seperti Anda ketahui ya, sampel itu hanya sebagian dari populasi. Itu. Ini ada dua, ini maksudnya ada alternatif ya. Anda bisa ngitung pakai cara yang pertama, pakai rumus yang pertama, atau Anda boleh menghitung pakai rumus yang kedua. Itu sembarang. Rumus pertama itu lebih menggambarkan tadi pengertiannya.
Karena ini kan data dikurangi sama rata-ratanya, terus dikuadratkan, lalu dijumlahkan, dibagi sama jumlah datanya. Rumus yang kedua ini sudah penyederhanaan dari rumus yang pertama ini sebetulnya. Boleh langsung dipakai aja nggak apa-apa. Karena kalau ini jadinya kalau pakai rumus yang kedua Anda nggak perlu ngurangi setiap data dengan rata-rata. Gitu. Jadi tinggal tiap data dikuadratin, dijumlahin gitu ya. Terus nanti yang ada jumlahnya dibagi sama apa namanya jumlah data, lalu dikurangkan. Jadi rumus yang kedua ini sudah turunan dari rumus yang pertama. Rumus yang pertama lebih menggambarkan pengertiannya. Anda boleh milih mau pakai yang mana. Ya, kalau variannya sudah dihitung, maka standar deviasinya tinggal narik akar saja dari angkanya varian tadi. Itu. Nah, kemudian ini ada beberapa guidelines gitu ya dari berdasarkan pengalaman gitu ya. Berdasarkan pengalaman untuk data-data yang distribusinya bentuknya seperti lonceng dan simetri gitu ya. Jadi ini maksudnya itu datanya begini. Sebaran datanya itu bentuknya kayak lonceng dan dia simetris. Nah, berdasarkan pengalaman itu, jadi kalau datanya bentuknya kayak gini itu kan ini rata-ratanya di sini pasti di tengah ini sebarnya gitu ya. Nah, terus standar deviasinya itu kan sebarannya di sekitar rata-rata. Jadi ini nih katanya berdasarkan pengalaman kalau yang di sini ini gitu ya, yang di X bar plus minus S, tuh kalau ini segini gitu misalnya, tuh maka ini tuh jumlahnya adalah 68% dari jumlah data. Jadi 68% data itu letaknya ada di rata-rata dikurangi S sampai rata-rata ditambah S. Rata-rata dikurangi standar deviasi sampai rata-rata ditambah standar deviasi. Ya, terus yang lain tuh seterusnya. Jadi kalau X plus minus 2S itu mencakup 95% data, X plus minus 3S itu mencakup 99,7% data. Itu. Ya, ini beberapa contohnya gitu ya, contoh perhitungannya. Kalau kita punya 6 data yang nilainya seperti itu, tadi dihitung dulu rata-ratanya gitu ya. Hitung rata-ratanya dapatnya 10, kemudian ya ini untuk memudahkan saja biasanya bikin tabel kayak gini gitu. Jadi ada kolom yang isinya adalah selisih tiap data dengan rata-rata. Kemudian yang ini itu adalah kuadrat dari kolom yang ini gitu ya. Makanya ini 36. Kalau ini 6, selisihnya 6, kuadratnya 36. Selisihnya 1, kuadratnya 1 dan seterusnya. Terus habis itu berarti yang dijumlahkan nanti yang ini. Ini yang disam. Yang dijumlahin terus habis itu dibagi sama banyaknya data. Dari situ Anda dapat varians ya. Di ini itu variansnya. Nah, standar deviasinya tinggal variansnya tadi diakarkan. Jadi ini yang standar deviasi. Nah, berdasarkan pengalaman yang tadi 68% data itu ada di range satu kali standar deviasi dari min gitu. Jadi berarti kalau rata-ratanya tadi 10, standar deviasinya ini, maka sini 68% data itu ada di antara 10 dikurangi 3,10 dikurangi 3,11 gitu ya. Ini sampai 10 ditambah 3,11. Ini adalah 68% data. Tadi ada bentuk gitu ya. Bentuk itu menggambarkan bagaimana distribusi datanya. Itu ada dua ukuran untuk bentuk itu ada kurtosisnya. Kurtosis itu kayak gimana puncaknya gitu ya. Puncaknya itu lancip atau datar. Terus ada skew namanya. Skew itu kemiringannya atau simetrisnya. Jadi yang simetri yang seperti yang di tengah ini, yang kayak tadi yang saya gambar tadi, ini yang simetri. Kalau yang ini itu yang miring ke kiri, skew kiri gitu ya, miring ke kiri karena dia kalau dilihat itu datanya grafiknya ini lebih condong ke arah, jadi gini, datanya lebih banyak berada di
sebelah kanannya rata-rata. Atau rata-ratanya berarti posisinya ada di kirinya data. Di kiri mayoritas data. Gitu. Kalau simetri, min, median, modusnya semua ngumpul. Gitu. Kalau yang right skew atau miring ke kanan gitu ya, yang miring ke kanan itu yang seperti ini. Jadi minnya ada di kanannya modus dan median. Ini kalau dia simetri gitu ya, contohnya. Ya, jadi nanti kalau simetri ini yang begini itu kita sebutnya data yang berdistribusi normal, yang bentuk distribusinya seperti lonceng yang simetri itu. Itu garis yang merah ini, kurva yang merah itu kalau digambar, kalau dibuat persamaannya, kurva yang merah ini persamaannya ini. Gitu. Jadi kurva yang kayak lonceng itu persamaannya ini 1 per standar deviasi akar 2pi kali E pangkat min X min rata-rata per 2 kali varian. Ini adalah contoh-contoh data yang berdistribusi normal. IQ, nilai tes, apa TPA kalau di Indonesia dia SAT itu, terus tinggi badan. Jadi dia nggak skew, nggak miring kemana-mana, simetri, min, median, dan modusnya berada di nilai yang sama. Ya, ini yang tadi yang right skew gitu ya. Apa contohnya? Ini contoh-contohnya gitu ya, pendapatan, terus hasil voting gitu, gitu ya. Terus populasi negara-negara. Kemudian tadi ini yang left skew, gitu, yang miring ke kiri, gitu ya. Kita sebutnya negatif skew karena rata-ratanya posisinya lebih di kiri daripada median dan modusnya. Ini contohnya. IPK-nya mahasiswa MIT gitu, itu ternyata miring ke kiri, jadi lebih banyak yang IPK-nya bagus-bagus, gitu ya. Mungkin itu sama kayak IPK-nya mahasiswa Teknik Informatika UBaya. Ya, lalu ini tadi kurtosisnya, kurtosis itu menyatakan puncaknya, gitu ya. Puncaknya itu lancip atau datar. Jadi kurvanya itu loncengnya lancip atau loncengnya datar, gitu ya. Ini kalau ya Pak ilustrasi aja ya. Ini kalau K-nya lebih dari 3, berarti dia lancip, maksudnya berarti makin besar K-nya, makin lancip loncengnya, gitu ya. Ini istilahnya. Leptokurtik, mesokurtik, sama plentikurtik. Ya, ini ada beberapa soal latihan, bisa dicoba nanti dari slide-slide ini. Ya, oke. Kemudian, ya, topik selanjutnya adalah statistika deskriptif untuk data berkelompok. Jadi tadi itu semua kan buat data tunggal. Kalau data tunggal gampang tadi kan ya, pokoknya dihitung aja karena datanya muncul semua satu-satu gitu. Nah, sekarang kalau data itu sudah kita kelompokkan, maka kan kita nggak tahu tuh nilai datanya masing-masingnya berapa. Yang kita tahu cuman data yang nilainya terletak antara ini sampai ini itu jumlahnya sekian gitu kan. Kemarin kan gitu ya data berkelompok. Nah, maka proses perhitungan ukuran-ukuran statistikanya tadi juga sedikit berbeda gitu ya. Jadi pertama ngitung rata-rata. Ngitung rata-rata itu saya perlu perwakilannya. Dari setiap kelompok saya perlu nilai yang menjadi wakil dari kelompok itu gitu. Intinya sebetulnya seperti itu. Jadi dari setiap kelompok saya hitung dulu ini loh, titik tengah. Nah, titik tengah itu yang nanti jadi perwakilan dari setiap kelompok. Gitu ya. Titik tengah dari kelompok ke I. Itu yang saya anggap itu adalah nilai untuk kelompok itu. Gitu. Makanya kalau saya ngitung rata-ratanya, nanti nilai titik tengah kelompok itu saya kalikan dengan frekuensinya kelompok itu. Gitu. Karena kan saya nggak tahu tuh. Jadi gini, ya ini contohnya misalnya. Kalau data saya sudah saya kelompokkan seperti ini, itu kan saya tahunya adalah data yang nilainya terletak antara 3 sampai 5 itu ada 4. Nah, saya nggak tahu persis berapa 4 itu berapa aja. Apakah 3 semua, apakah ada 3, 4, 5, 5, 3, 3, 4, 5, atau 3, 4, 4, 5, gitu kan saya nggak tahu itu. Jadi, untuk itu, setiap kelompok saya ambil satu perwakilannya, saya hitung nilai tengahnya. Ini nilai tengahnya saya hitung, di 3 sampai 5, tengahnya 4, 6 sampai 8 tengahnya 7, 9 sampai 11 tengahnya 10, 12 sampai 14 tengahnya 13. Nah, nanti nilai ini yang saya anggap sebagai, oh, untuk
kelas pertama atau untuk kelompok pertama itu ya nilainya 4 data itu segini semua gitu. 4 data itu nilainya 4 semua. Yang kelas kedua ada 2 data nilainya berapa? Nilainya 7 semua. Makanya nanti kalau saya disuruh ngitung rata-ratanya, ya kalau saya disuruh ngitung rata-ratanya, ini saya kalikan dulu nilai tengah sama frekuensinya tadi itu. Jadi ini saya kaliin dulu, ini kan jadinya 16, 14, 80, kemudian 13 kali 6 itu 60 ditambah 18, 70, gitu. Terus ini saya jumlahin 18, 1, 11, 12 gitu. Jadi ini ntar 188 dibagi sama jumlahnya ada berapa. Jumlahnya kan ini kan frekuensinya saya jumlahkan. Ini ada 20. 188 bagi 20. Ya, didapatnya berapa nih? 9,4 ya rata-ratanya. Gitu. Itu maksudnya ya. Jadi tadi itu yang rumusnya. Ini ya, tuh. Kenapa itu titik tengahnya? Titik tengahnya itu kayak jadi perwakilan nilai untuk kelompok itu. Oke, kemudian yang kedua ngitung median. Langkahnya sama kayak tadi, nentuin posisinya dulu, ya. Jadi mediannya ada di kelompok yang mana nih, gitu. Habis itu baru dihitung berapa nilai mediannya. Nah, gimana cara nentuin kelompoknya? Cara nentuin kelompoknya itu pertama cari kelompok yang punya frekuensi kumulatif lebih besar atau sama dengan posisi median. Jadi ingat ya, median itu kan yang tengahnya data, bagi 2 data. Kalau data kita tuh berkelompok, maka dia sudah pasti sudah terurut, gitu ya. Data mau kita kelompokkan tuh kan kemarin kita bikin bikin kelompoknya itu kan harus terurut gitu ya. Jadi untuk urusan urutannya pasti sudah dijamin. Tinggal kita cari tengahnya ada di mana. Nah, tengahnya itu kan tergantung sama frekuensinya. Jadi posisi mediannya itu pasti ada di 2 kali N+1 bagi 4. N itu jumlah datanya. Ya, jadi ingat ini kenapa 2/4? Karena ini tadi sama kayak Q2 median itu. Nah, mediannya berapa nilainya? Kalau sudah tahu posisinya, tadi kalau sudah tahu posisinya ada di kelompok berapa, ya, kan tuh berarti kita punya kelompok yang mengandung median itu, ya. Nah, di situ ngitung mediannya pakai rumus ini. Di L itu batas bawah nyata kelompok yang ada mediannya, kemudian FB itu jumlah frekuensi dari semua kelompok sebelum kelompok yang ada mediannya, FM itu jumlah kelompok yang frekuensi dari kelompok yang ada mediannya, terus W itu lebar tiap kelompok. Jadi kalau misalnya kita pakai contoh tadi ya, nah kalau kita pakai contoh ini tadi, maka saya perlu ngitung frekuensi kumulatif dulu nih, biar nggak banyak-banyak tabel ya. Saya di sini nih frekuensi kumulatifnya, ya ini kumulatif. Itu kan 4, 6, terus 14, ini 20. Karena 20 datanya, maka posisi mediannya adalah di posisi mediannya berarti ada di berapa tadi? 2/4 kali 20 tambah 1. Ya, 42 bagi 4. Ada di berapa tuh? 10,5. Nah, lihat tuh. Sekarang kita cari frekuensi kumulatif pertama yang lebih besar sama dengan dari 10,5. Itu ada di kelompok ketiga ini kan. Jadi ceritanya kelompok ketiga ini adalah kelompok yang mengandung median. Kelompoknya median, yang ada median. Jadi nanti kalau dimasukkan ke rumus yang tadi, gitu ya, kan ini ya rumusnya. Kalau dimasukkan ke rumus yang tadi, berarti kelompok yang mengandung median ini berarti tadi punya kita tadi di kelompok yang ketiga, gitu ya, kelompok ketiga, gitu. Terus ini itu jumlah frekuensi kumulatifnya kelompok kedua. Jadi ini itu berarti frekuensi kumulatif kelompok kedua. Sampai kelompok kedua itu berapa? Karena dia jumlah frekuensi dari semua kelompok sebelum kelompok yang ada mediannya. Kalau ini yang dilihat, berarti yang dilihat kelompok ketiga, berapa batas bawah nyatanya. Gitu ya. Udah, tinggal dimasukkan ke rumusnya, W itu lebar tiap kelompok. Ingat data kita tadi berjarak gitu ya, berarti datanya itu data diskrit gitu. Maka kalau ngitung lebarnya 1 sampai 3, itu berarti lebarnya 3 loh ya. Ya,
sorry, 3 sampai 5. Ya, 3 sampai 5 itu berarti ya masing-masing kelompok ini, jadi untuk ini itu berarti W-nya 3. Terus L-nya batas bawah kelompok yang ada, batas bawah nyata tadi ya. Batas bawah nyata dari kelompok yang ada mediannya itu berarti 8,5. Di situ tadi ada frekuensi. Nah, frekuensi kelompok yang mengandung median itu yang 8 ini. Ini frekuensi kelompok yang mengandung median ini tadi di punya kita itu yang 8 itu tadi. Sementara kalau ini itu di punya kita tadi yang 14. Karena dia lihat kumulatifnya ya. Sorry, 6 sebelumnya kan 14 kan sudah sampai di ini tuh 11 ini 6 ya. Itu ya, dimasukkan ke rumusnya Anda dapat berapa median ya. Untuk median, kemudian untuk hitung modusnya, rumusnya kayak gini. Apa itu masing-masing? L itu batas bawah nyata kelompok modus. Ingat ya, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi kelompok modus berarti kelompok yang frekuensinya paling besar. Nah, D1 itu frekuensi dari kelompok modus dikurangi frekuensi kelompok sebelumnya. D2 frekuensi kelompok modus dikurangi frekuensi kelompok setelahnya. Itu lebar tiap kelompok. Oke, jadi kalau kayak data tadi, maka kalau dilihat kelompok yang ada modusnya sama kelompok yang paling besar kan, yang frekuensinya paling besar. Jadi itu juga di sini juga. Ini yang kelompok modusnya. Tapi tinggal dikurangi frekuensi sebelumnya sama dikurangi frekuensi sesudahnya. Itu. Ya, itu untuk modus. Kemudian varian prinsipnya sama seperti tadi. Sekarang bedanya ini kalau data tunggal ini adalah nilai tiap-tiap data, ini tadi X, Y gitu ya. Nah, sekarang kalau data berkelompok yang kita pakai adalah sebagai penggantinya XI itu kita pakai nilai tengahnya. Dipakai M. Jadi sama sih cara hitungnya, prinsipnya sama kayak tadi. Itu. Ya, itu materi kita hari ini. Ini soal latihannya bisa dicoba. Nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan ke saya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.